Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Maris Nasari. Saya adalah dosen di Prodi D3 Keperawatan Universitas Nusantara PGRI Kediri. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah keperawatan jiwa. Jadi pada mata kuliah keperawatan jiwa ini adalah salah satu mata kuliah wajib yang ada di Prodi D3 Keperawatan Universitas Nusantara PGRI Kediri. Mata kuliah ini masuk dalam kategori mata kuliah ilmu keperawatan klinik, di mana mata kuliah ini diharapkan mampu dikuasai oleh mahasiswa dalam melaksanakan asuhan keperawatan jiwa yang nantinya akan diterapkan di layanan kesehatan. Mata kuliah keperawatan jiwa ini diberikan di semester 3 yang tujuannya adalah menjelaskan, memahamkan, dan mendemonstrasikan dalam pelaksanaan asuhan keperawatan jiwa dan akan menjadi syarat wajib mahasiswa mengikuti praktek klinik keperawatan jiwa. Pada mata kuliah ini saya ampu kurang lebih 4 tahun, jadi ada beberapa perubahan peninjauan rencana pembelajaran semester. Pada semester GASA tahun akademik 2001-2002 ini, saya mengampu mata kuliah keperawatan jiwa pada mahasiswa tingkat 2, SKS yang dibebankan sebanyak 3 SKS, 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Adapun jadwal perkuliahan dalam 1 minggu 2 kali pertemuan dan dalam waktu 2 kali 50 menit dan 3 kali 50 menit. Deskripsi mata kuliah ini akan saya jelaskan sebagai berikut. Mata kuliah yang akan saya jelaskan adalah mata kuliah keperawatan jiwa. Adapun deskripsi dari mata kuliah keperawatan jiwa yaitu perspektif keperawatan jiwa, tren dan isu keperawatan jiwa, konsep gangguan jiwa, konsep model keperawatan jiwa, terapi modalitas, terapi aktivitas kelompok, psikofarmaka, asuhan keperawatan pasien dengan masalah psikososial dan gangguan. Selanjutnya, untuk CPL Prodi pada aspek sikap yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap dari jiwa. Untuk aspek pengetahuan, mengetahui konsep asuhan keperawatan klien dalam rentang sehat sakit pada berbagai tingkat usia. Untuk keterampilan umum, yaitu menyusun laporan tentang hasil dan proses kerja dengan akurat dan sahih, mengomunikasikan secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan. Terus untuk yang kedua yaitu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. Untuk keterampilan khusus, mampu memberikan asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, dan kelompok baik sakit dan kegawat daruratan dengan memperhatikan aspek bio, psikososial kultural, dan spiritual yang menjamin keselamatan klien sesuai standar asuhan keperawatan. Untuk keterampilan khusus yang kedua yaitu mampu mengelola asuhan keperawatan sesuai dengan kewenangan klinik. Sedangkan untuk CPLMK yang pertama yaitu menguasai teknik, prinsip, dan prosedur pelaksanaan asuhan atau praktek keperawatan jiwa yang dilakukan secara mandiri atau berkelompok. Untuk aspek yang kedua yaitu mampu memberikan asuhan keperawatan jiwa kepada individu, keluarga, sesuai standar asuhan keperawatan, dan berdasarkan perencanaan keperawatan yang telah. Untuk aspek yang ketiga yaitu mampu mengumpulkan data, menyusun, mendokumentasikan, dan menyajikan informasi asuhan keperawatan jiwa. Sedangkan bahan kajian yang akan dipelajari oleh mahasiswa dalam 1 semester yaitu yang pertama menjelaskan perspektif keperawatan jiwa, terus menjelaskan strengths dan isu keperawatan jiwa, menjelaskan konsep gangguan jiwa, menjelaskan peran dan fungsi perawat jiwa, menjelaskan model konseptual keperawatan jiwa. Untuk bahan kajian selanjutnya yaitu menjelaskan konsep penata laksanaan terapi modalitas, menjelaskan konsep psikofarmaka, menjelaskan konsep asuhan keperawatan jiwa mulai dari pengkajian sampai evaluasi, menjelaskan aspek pada pasien dengan kecemasan, gangguan citra tubuh, kehilangan, diri rendah, isolasi sosial, gangguan sensori persepsi halusinasi, perilaku kekerasan, dan defisit perawatan diri. Selanjutnya untuk bahan kajian yaitu mendemonstrasikan teknik relaksasi nafas dalam,
imajinasi terbimbing, relaksasi progresif, restraint, manajemen pelepasan ikatan, tindakan isolasi. Untuk yang terakhir, mendemonstrasikan terapi aktivitas kelompok. Selanjutnya yaitu sistem pembelajaran. Jadi sistem pembelajaran melalui media daring atau sinkronus dan secara offline. Untuk daring atau sinkronus menggunakan platform Zoom Meeting ataupun Google Meet. Jadi untuk materi teori, mahasiswa ataupun dosen melakukan presentasi melalui daring atau sinkronus. Terus yang kedua offline. Offline ini dilakukan saat pelaksanaan praktikum keperawatan jiwa di laboratorium. Jadi nanti di akhir pembelajaran mahasiswa melakukan role play terkait terapi aktivitas kelompok dan strategi pelaksanaan. Sebenarnya di awal perkuliahan dalam penjelasan rencana pembelajaran semester sudah dijelaskan bahwa tentang CPR, terus materi perkuliahan akan diperoleh mahasiswa pada mata kuliah keperawatan jiwa, terus referensi atau buku bacaan wajib apa yang wajib dibaca oleh mahasiswa, di mana buku bacaan ini bisa dipinjam dari perpustakaan prodi maupun perpustakaan pusat. Bahkan mahasiswa pun juga diperbolehkan untuk membeli untuk pegangan mereka. Selanjutnya untuk jurnal, jadi akses jurnal terkait jurnal keperawatan jiwa, mereka untuk menambah referensi atau pemahaman mereka terkait tugas atau materi yang telah disampaikan akan menambah wawasan mereka. Terus selanjutnya untuk penugasan juga dijelaskan di awal pembelajaran, jadi mahasiswa dibebani oleh tugas secara kelompok maupun tugas secara individu. Terus selanjutnya tentang peraturan perkuliahan, jadi ada beberapa kalau misalkan mahasiswa sakit wajib izin kepada dosen yang bersangkutan. Terus selanjutnya untuk kehadiran. Jadi untuk kehadiran ini kalau kurang dari 75%, jadi mahasiswa tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian akhir semester, di mana mereka harus mengikuti perkuliahan di tahun berikutnya ataupun mengikuti kelas antara. Nah, untuk interaksi dosen dan mahasiswa selama pembelajaran daring, jadi platform yang saya gunakan bersama dengan mahasiswa melalui Zoom Meeting, terus Google Meet, WhatsApp Group, Google Form, dan Google Drive. Di mana terkait dengan pelaksanaan perkuliahan, seringkali dalam menggunakan Zoom Meeting atau Google Meet, kita sering terkendala dengan sinyal. Jadi sinyal naik turun, terus akibatnya kita terpental dari ruangan Zoom maupun ruangan Google Meet. Nah, itu terkendala dan mau join lagi biasanya akan membutuhkan waktu yang lama terkait sinyal yang tidak stabil. Di awal pembelajaran antara saya dan mahasiswa, antara dosen dan mahasiswa, telah menyepakati bila mereka melakukan presentasi baik tugas individu maupun tugas kelompok, diwajibkan untuk membuat rekaman, di mana nanti rekaman itu akan di WhatsApp group supaya nanti mahasiswa yang belum bisa join lagi bisa mendengarkan ulang tentang materi atau diskusi yang telah dilaksanakan di ruang Zoom Meeting maupun di ruang Google Meet. Terus yang selanjutnya yaitu WhatsApp group. Jadi WhatsApp group ini digunakan untuk menyampaikan beberapa informasi terkait perkuliahan. Terus untuk Google Form itu digunakan untuk ini, daftar hadir, jadi daftar hadir, terus kuis, soal UTS maupun soal UAS kita menggunakan Google Form. Terus hasil dari Google Form itu nanti akan tersimpan di dalam Google Drive. Jadi data-data mahasiswa tidak akan hilang seperti itu. Nah, sekarang untuk penilaian. Jadi penilaian terkait tadi yang sudah saya sampaikan ada komponen terdiri dari 4 komponen, yaitu penilaian partisipasi, itu dari kehadiran dan keaktifan pembobotannya 20%, terus selanjutnya dari tugas baik individu maupun kelompok pembobotannya 30%, dari penilaian UTS 20%, penilaian UAS 30%. Janjian untuk penilaian akhir, nah ini sudah merupakan ketentuan yang ada di kampus, yaitu
penilaian akhir berupa 2 kali partisipasi, ditambah 3 kali tugas, ditambah 2 kali UTS, dan ditambah 3 UAS dibagi 10. Nah, dari hasil penilaian akhir ini akan dikonversikan ke dalam penilaian, yaitu dari rentang penilaian A sampai E. Jadi hasil mahasiswa ujian ataupun dari seluruhan tadi, nilai akhir tadi akan dikonversikan ke dalam huruf A sampai. Untuk selanjutnya perencanaan penilaian. Jadi ini saya ambil satu materi untuk dilakukan penilaian, yaitu kemampuan akhir yang direncanakan menjelaskan konsep gangguan jiwa. Sedangkan indikator pencapaian kompetensi, konsep gangguan jiwa, untuk materi yang didapat oleh mahasiswa terkait dengan konsep gangguan jiwa yaitu dari pengertian, terus hal yang dirasakan bila terjadi gangguan jiwa, siapa saja yang dapat mengalami gangguan jiwa, penyebab gangguan jiwa itu apa, yang sering ditemui atau tanda gejala pasien yang mengalami gangguan jiwa, dan penanganannya bagaimana pada pasien gangguan jiwa. Nah, dari materi yang didapat tadi akan dilakukan teknik penilaian secara objektif. Jadi teknik penilaian secara objektif saya menggunakan soal kasus semu. Jadi mahasiswa diberikan kasus semu supaya nanti mahasiswa terbiasa untuk mengerjakan soal-soal kasus yang terkait nantinya saat dia proses untuk uji kompetensi. Jadi kalau dia itu. Untuk teknik penilaian berupa tes objektif, otomatis untuk indikator penilaian 100%, jawaban yang dijawab oleh mahasiswa. Demikian untuk penyampaian mata kuliah, deskripsi mata kuliah keperawatan jiwa, dan selanjutnya saya akan memberikan contoh kegiatan perkuliahan yang saya lakukan dalam pertemuan ketiga dengan materi konsep gangguan jiwa yang saya lakukan secara daring melalui platform Google Meet. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi untuk teman-teman sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Nah, ada yang sakit dari kalian? Tidak, Bu. Sehat ya, sehat semua ya. Jaga kesehatan. Untuk pagi hari ini kita masuk ke pertemuan ketiga ya. Nanti untuk mata kuliah pada pagi hari ini pertemuan ketiga yaitu membahas tentang konsep gangguan jiwa. Oke. Sebelum kita mulai perkuliahan, saya absen dulu ya untuk kehadiran Anda hari ini. Siapa saja yang hadir ya? Arianti hadir. Arianti. Oke, nyalakan videonya Mbak ya, nanti yang saya panggil. Oke. Terus Fitri. Hadir, Bu. Selanjutnya saya izin untuk share screen ya untuk perkuliahan pada pagi hari ini. Ini ya untuk konsepnya. Yang pertama kita masuk dari definisi atau pengertian dari gangguan jiwa. Gangguan jiwa itu apa? Yang dimaksud dengan gangguan jiwa yaitu sekelompok gejala yang ditandai dengan perubahan pikiran, perasaan, perilaku yang menimbulkan disfungsi dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kalau orang mengalami gangguan jiwa itu dari pikiran, perasaan, perilakunya itu terganggu, mengalami disfungsi. Disfungsi itu ketidakmampuan dia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Seperti apa? Dia tidak mampu kehidupan sehari-hari yang biasanya kalau misalkan dulu dia orang yang sehat, normal ya, untuk beraktivitas sehari-hari dia mampu melaksanakan, misalkan makan, dia ambil sendiri, minum, terus kebersihan dirinya, dia mampu. Tapi kalau orang dengan gangguan jiwa, itu dari pikirannya sudah terganggu, perasaannya terganggu, perilakunya terganggu. Nah, ini yang akan membuat dia yang dulunya baik-baik saja menjadi tidak baik-baik saja. Seperti itu ya. Jadi disfungsi, ketidakmampuan untuk menjalankan kehidupan sehari-hari.
Selanjutnya, apa penyebabnya? Penyebab gangguan jiwa ada 3 faktor yang mempengaruhi ya. Yang pertama dari faktor biologis, dari faktor biologis. Biologis itu berasal dari dirinya sendiri atau dari tubuh orang tersebut. Ya, faktor biologis apa yang bisa berpengaruh atau penyebabnya apa kok bisa faktor biologis itu? Ini terjadi karena zat kimia di dalam otak itu mengalami ketidakseimbangan. Kalau orang normal itu berarti dia mampu untuk berperilaku, berperasaan itu dengan baik, tapi kalau orang yang mengalami gangguan jiwa dari zat kimianya itu mengalami penurunan, ya, seperti itu, atau zat kimia tidak seimbang di otak. Terus yang kedua dari faktor genetik. Nah, faktor genetik ini berperan juga dalam munculnya orang yang mengalami gangguan kejiwaan. Walaupun tidak semua itu diturunkan dari orang tua, tapi faktor genetik itu juga merupakan salah satu penyebab dari orang tersebut mengalami gangguan kejiwaan. Terus yang kedua dari faktor psikologis. Nah, ini yang biasanya menjadi beban ya untuk orang tersebut ya. Jadi untuk biasanya kalau psikologis perasaannya, perkembangan dan pola asuh, bagaimana di dalam keluarga itu, terus masalah-masalah hidup. Nah, ini yang menyebabkan dia mengalami gangguan jiwa seperti itu. Masalah hidup misalkan dia broken home, terus anaknya banyak, tidak ada yang mengurus, terus ekonominya juga pas-pasan. Nah, seperti itu juga nanti membebani pikirannya, perasaannya, perilakunya, ya itu yang bisa menyebabkan dia mengalami gangguan kejiwaan. Tapi terus pola asuh bisa juga ya tadi sudah disampaikan, pola asuh sejak kecil dari orang tua yang mengharuskan anak harus, kan kadang ada orang tua yang harus, kamu harus les ini, les itu, les ini. Nah, seperti itu nanti anaknya, lihat kondisi anaknya itu mampu enggak dia untuk dibebani apa itu pekerjaan atau les-les yang banyak itu yang orang tuanya menuntut seperti itu. Nah, itu juga akan melakukan penyebab dari gangguan kejiwaan seperti itu. Terus yang ketiga yaitu faktor sosial. Nah, faktor sosial ini berhubungan dengan kondisi lingkungan, pergaulan. Nah, ini yang paling sering terjadi ya. Terus juga faktor bisa juga dari adat istiadat yang ada di lingkungan tersebut. Misalkan kalau di lingkungan tersebut ada orang yang mengalami gangguan jiwa, ada yang mengucilkannya. Nah, itu mengucilkannya, mengurusnya di dalam kamar, dia tidak boleh keluar karena kalau keluar bikin malu keluarganya seperti itu ya. Jadi dia diputus dari lingkungannya. Banyak sekali tanda gejala yang orang mengalami gangguan jiwa, ini saya ambil 4 untuk tanda yang sering terjadi pada pasien dengan gangguan jiwa ya. Yang pertama ansietas. Ansietas itu maksudnya kecemasan. Kecemasan yang tanpa sebab ya. Biasanya disertai gejala-gejala yang detak jantungnya itu berdebar-debar secara cepat, terus keluar keringat dingin, terus terasa mual-mual perutnya, terasa sesak nafas. Nah, ini jadi dia cemas sebab tiba-tiba kenapa, ada masalah apa. Nah, terus detak jantung duk-duk-duk. Nah, seperti itu. Terus tiba-tiba tangan kok keringetan, keringat dingin mulai keluar, terus terasa mual-mual. Jadi kecemasan yang tanpa sebab itu muncul dari tanda gejalanya. Yang kedua yaitu dia mengalami depresi. Depresi ini juga faktor yang paling sering terjadi pada pasien yang mengalami gangguan jiwa. Depresi itu perasaan sedih yang berkepanjangan. Jadi dia disertai dengan berkurangnya atau menurunnya atau hilangnya minat untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan. Dan seringkali disertai dengan pemikiran untuk mengakhiri hidupnya. Jadi kalau orang yang mengalami depresi, apalagi kalau dia sudah depresinya berat, itu akan berisiko dia untuk mengakhiri hidup, dia berisiko untuk bunuh diri, seperti itu. Jadi depresinya ada tekanan-tekanan yang berat, membebaninya, nah dia tidak mampu untuk survive, nah itu akan berisiko dia mengalami gangguan jiwa. Terus yang ketiga yaitu tanda gejala bipolar. Bipolar itu
biasanya yang sering terjadi mood swing ekstrim, yaitu antara perasaan yang senang sekali atau mania dan perasaan depresi. Jadi campur aduk ini bipolar itu ya, mood swing ekstrim. Terus selanjutnya skizofrenia. Nah ini juga salah satu tanda gejala yang paling sering terjadi pada gangguan kejiwaan. Jadi skizofrenia yang sering itu terjadi halusinasi, ada pendengaran. Jadi dia mendengar suara-suara yang sebenarnya itu kalau orang normal itu suara-suara itu sudah tidak ada. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, ini yang sekarang penanganannya. Pasien dengan gangguan kejiwaan bagaimana cara mengatasinya, bagaimana penanganannya, bagaimana pengobatannya. Nah, jadi yang pertama yaitu kita lakukan secara kombinasi. Kombinasi itu berarti ada beberapa penanganan yang bisa dilakukan oleh pasien. Jadi tidak hanya satu pengobatan saja enggak, tapi ada beberapa yang bisa dilakukan bersama-sama saat untuk mengatasi pasien dengan gangguan kejiwaan. Yang pertama apa yang harus kita berikan yaitu obat farmakoterapi. Nah, yang paling sering dilakukan oleh dokter ya. Jadi kalau orang pasien mengalami gangguan jiwa, kita diagnosa dia mengalami gangguan jiwa apa, diagnosa medisnya, baru kita lakukan pengobatan sesuai dengan terapi yang diberikan untuk si A itu. Ya, jadi obat ini juga penting untuk mengontrol supaya nanti dia kondisinya stabil. Jadi obat ini wajib diberikan ke pasien dengan gangguan jiwa supaya nanti gangguannya itu stabil seperti itu ya. Jadi obatnya wajib diminum setiap hari sampai nanti dokter mengatakan kalau dia terjadi penurunan dari dosis yang sudah diberikan. Terus yang kedua, penanganan secara psikoterapi. Psikoterapi itu apa maksudnya? Psikoterapi itu berarti penanganan dengan psikologis ya, terapi dengan psikologis. Penanganannya terapi dengan pendekatan psikologis seperti itu. Pendekatan psikologis berarti kita menyentuh di perasaan, bagaimana nanti dia bermotivasi untuk, misalkan dia mengalami gangguan jiwa, termotivasi untuk dia sembuh. Nah, psikoterapi itu biasanya dokter juga bisa berkolaborasi dengan psikologis. Nah, jadi selain dengan dokter untuk melakukan terapi pengobatan, kita juga bisa melakukan terapi minta bantuan dari psikologis atau psikolog. Nah, jadi nanti psikolog itu yang menyentuh ke perasaan pasien, menyadarkan pasien kalau dia mengalami gangguan kejiwaan seperti ini. Jadi diberikan informasi sedikit-sedikit. Kan kadang ada ya orang itu yang menolak kalau dia mengalami gangguan jiwa seperti itu. Jadi ada yang saya loh sehat, saya nggak mengalami gangguan jiwa. Jadi ada dia yang denial, menolak kalau dia memang benar-benar gangguan jiwa, itu ada yang menolak. Nah, jadi nanti selain dari pengobatan juga kita bisa konsultasi dengan psikolog untuk menyentuh hatinya, kalau menyadarkan dia kalau dia mengalami gangguan kejiwaan. Kalau dengan sentuhan dari psikolog, nanti lama-lama dia akan, oh iya saya mengalami gangguan jiwa. Jadi dia menerima, akhirnya dia menerima kalau dia mengalami gangguan kejiwaan. Terus saya juga butuh obat supaya saya sembuh. Jadi nanti kerjasama. Nah ini kombinasi. Jadi dokter psikiatri itu memberikan obatnya, kita juga bisa psikoterapi dengan bantuan dari psikolog untuk membantu dalam proses penyembuhannya. Terus yang ketiga yaitu dukungan sosial. Nah ini paling paling penting terjadi ya. Ya ini dukungan dari sosial paling penting untuk pasien dengan gangguan kejiwaan. Terus dukungan sosial itu dari mana saja? Yang paling penting yaitu dari keluarga. Keluarga itu penyemangat hidup ya. Jadi kalau keluarga itu kan lingkungan terkecil dari si pasien yang tahu seluk-beluk pasien. Jadi kalau dia
keluarganya mendukung atau menerima kalau salah satu anggota keluarganya itu mengalami gangguan jiwa, jadi dia merangkul, tidak melepas. Kalau melepas, sudah dia gangguan jiwa ya sudah keluar dari rumah, akhirnya di jalan itu banyak sekali yang gangguan jiwa yang ditelantarkan oleh keluarganya. Tapi kalau keluarganya mendukung atau merangkulnya, nah bagaimana ini anak ini sakit, mengalami gangguan jiwa, ya keluarga ayo kita datang ke rumah sakit, bagaimana penanganannya biar nanti dia bisa sembuh. Nah, seperti itu. Jadi kalau dari lingkungan sosial keluarganya itu menerima, ya dia akan bisa sembuh dengan baik ya, walaupun nanti prosesnya memang butuh waktu yang lama. Tapi kalau keluarganya menolak, ya itu sudah dia merasa kalau tidak punya keluarga yang mengalami gangguan jiwa, ya jadi dibiarkan. Akhirnya ya di jalan-jalan itu banyak yang mengalami gangguan kejiwaan yang ditelantarkan oleh keluarga. Terus selain dari dukungan keluarga, juga dari lingkungan. Nah, lingkungan itu juga salah satu faktor penyembuh dari pasien yang mengalami gangguan kejiwaan. Jadi misalkan dia sudah dinyatakan sembuh, ya dinyatakan sudah dari pikiran, perasaan, lakunya sudah mengarah ke membaik. Nah, jadi mulai dilepas. Jadi dia keluar dari rumah sakit atau poli atau rawat inap yang ada jiwanya ya. Jadi dia sudah mulai dilepas, tapi tetap biasanya dia mengontrol, tidak melepas secara langsung enggak, tapi dia tetap dari pihak rumah sakit maupun puskesmas yang ada rawat inap jiwanya itu tetap mengontrol ya. Jadi walaupun dia dipulangkan di rumah, terus nanti dari keluarga merawat dengan baik, obat diminum dengan rutin, tapi kalau dari lingkungan sosialnya itu tetap menolak, nah akibatnya apa? Ya dia nanti bisa kambuh lagi, dia bisa kembali lagi ke rumah sakit jiwa atau ke puskesmas yang ada rawat inap jiwanya, seperti itu. Nah, jadi kalau lingkungan keluarga mendukung, kalau dia sudah kembali ke rumah, lingkungan keluarga mendukung lagi, terus lingkungan sosial juga mendukung dengan baik, insya Allah pasien itu akan sembuh dengan sempurna, sembuh dengan baik ya. Jadi mulai dilepas dia. Jadi tidak ada lingkungan yang mengucilkan. Kalau dikucilkan ya nanti takutnya dia akan kambuh kembali. Seperti itu ya. Ada salah satu video tentang, saya ambil salah satu dari tanda gejala tadi, ini saya video tentang depresi ya. Kita pun menanyakan bagaimana keadaan kita. Sekali kita jawab penuh canda dengan kalimat yang kira-kira terdengar seperti ini. Tawa yang tak lepas bersama pun menyapu bersih kalimat itu bersamaan dengan satu kemungkinan yang patut kita pertimbangkan. Kemungkinan apa itu? Kemungkinan bahwa apa yang sedang kalian rasakan adalah depresi. Depresi sering menjadi bahan bercandaan kita. Saat sedang merasa lelah karena tugas yang menumpuk, kita bercanda ke teman kita dengan mengatakan bahwa kita depresi. Saat sedang sedih setelah menonton drama, kita bergurau dengan kata depresi. Tapi, apakah setiap saat kita mengatakan bahwa kita depresi, kita benar-benar dalam keadaan tersebut? Bisa saja, karena depresi dapat menyerang siapapun, dalam keadaan apapun. Ini, apa yang tak lepas bersama pun menyapu bersih kalimat itu bersamaan dan satu kemungkinan yang patut kita pertimbangkan. Kemungkinan apa itu? Kemungkinan bahwa apa yang sedang kalian rasakan. Nanti linknya dari video ini nanti akan saya share di grup WA ya. Jadi Anda nanti bisa menonton karena ini sinyalnya yang kurang mendukung ya. Jadi videonya tidak bisa keluar, suaranya saja dan itu pun putus-putus. Ya. Jadi nanti linknya dari ini video tadi akan saya share di grup. Oke. Ini untuk evaluasi, saya akan memberi poin untuk Anda menjawab pertanyaan yang saya berikan. Coba sebutkan tanda dan gejala pasien yang mengalami gangguan jiwa. Ya, Fitri, silakan. Tanda dan gejalanya yang pertama ansietas atau kecemasan, yang kedua depresi, yang ketiga bipolar, yang keempat skizofrenia. Bagus, Fitri. Terima kasih jawabannya. Untuk pertemuan hari ini, saya rasa sudah cukup ya. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga materi yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat untuk Anda.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu pada pertemuan minggu depan ya. Salam sehat selalu.